Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Revina Daniela Dwi March dari kelas Angkatan 46. Pada kali ini saya akan mempresentasikan jurnal reading radiologi kedokteran gigi yang berjudul Unusual Giant Complex Odontoma, A Case Report, dengan dosen pembimbing saya, Dr. Gigi Sinta Amini Prativi, SPRKG. Odontoma didefinisikan sebagai tumor odontogenik jinak dan non-agresif di rahang, yang diklasifikasikan sebagai odontoma compound dan kompleks. Odontoma kompleks adalah odontoma yang berbentuk massa padat dari jaringan lunak dan keras gigi, tidak teratur, dan tidak menyerupai morfologi gigi. Secara epidemiologi, tidak ada predileksi jenis kelamin. Kasus tumor odontogenik sekitar 35 hingga 76%, dengan kasus odontoma compound lebih banyak daripada odontoma kompleks. Sering terjadi pada usia lebih dari 20 tahun atau di usia dekade kedua kehidupan. Kemudian, sering terjadi di posterior mandibula. Secara etiopatogenesis, etiologinya belum diketahui secara pasti, kemungkinan oleh adanya trauma, infeksi, sindrom herediter, dan perubahan gen. Secara gambaran klinis, odontoma kompleks bersifat asimptomatik, menyebabkan wajah asimetris dan unilateral. Secara gambaran radiografis, terletak di posterior mandibula dengan jumlah single atau multiple, berbatas jelas dan tepi halus tidak teratur, berbentuk massa radiopak irregular, dan tidak menyerupai struktur gigi. Dengan ukuran sekitar 10 hingga 20 mm, struktur internalnya yaitu massa radiopak homogen dan tidak teratur, serta efek terhadap jaringan sekitar yaitu ekspansi hingga batas kortikal, impaksi, malposisi, diastema, devitalisasi gigi yang berdekatan, flesopsi akar, dan displacement. Diagnosis banding dari odontoma kompleks adalah osteoma, displasia fibrosa, ossifying fibroma, serta ameloblastic fibroodontoma. Osteoma dengan persamaannya yaitu terletak di mandibula, berbatas jelas dengan struktur internal radiopak homogen. Dengan perbedaannya yaitu permukaan lesi yang halus, konveks atau berlobus. Sementara displasia fibrosa persamaannya yaitu unilateral dengan lokasi posterior. Dengan perbedaannya sering terjadi di maksila, berbatas tidak jelas, struktur internal radiolucent, radiopak, dan mixed. Kemudian, ossifying fibroma persamaannya yaitu lokasi posterior mandibula, asimptomatik dengan densitas mixed. Dengan perbedaannya yaitu odontoma lebih radiopak dan gambaran khas ground glass atau cotton wool pada ossifying fibroma. Dan selanjutnya yaitu ameloblastic fibroodontoma dengan persamaan yaitu lokasi posterior mandibula, berbatas jelas, gambaran klasifikasi odontoid internal. Dengan perbedaannya yaitu lesi terkortikasi, terdapat bagian radiolucent yang besar di dalam lesi. Berikut adalah gambar dari osteoma, displasia fibrosa, ossifying fibroma, serta ameloblastic fibroodontoma. Perawatan yang dapat dilakukan dalam kasus odontoma kompleks yaitu eksisi, pembedahan dengan prinsip ekstraksi gigi, serta prosedur bedah dengan pemisahan tulang dan kapsul jaringan ikat fibrosa. Laporan kasus. Keluhan utama. Seorang pasien pria berusia 42 tahun mengeluhkan sulit membuka mulut dan pembengkakan asimptomatik pada angus mandibula kiri sejak 1 tahun yang lalu. Dengan gambaran klinisnya yaitu wajah asimetris, pembengkakan dengan konsistensi yang lunak, dan pembukaan mulut terbatas hingga 23 mm. Berdasarkan pemeriksaan intraoral ditemukan tidak adanya molar ketiga mandibula kiri, fenestrasi mukosa dan eksposisi jaringan dengan tanda infeksi lokal. Berdasarkan gambar radiografis dengan interpretasi foto yaitu terdapat lesi yang menunjukkan massa radiopak irregular meluas dari apikal distal gigi 36 melewati impaksi gigi 38, mesioangular, hingga prosesus koronoid, berbatas jelas soft tissue kapsul dikelilingi halo radiolucent tipis tidak teratur.
berukuran sekitar 8 dikali 1,2 cm, berbentuk amorf besar, tidak beraturan, single, localized, dan unilateral. Berdasarkan pemeriksaan histologis, ditemukan fotomikrografi bagian dekalsifikasi diwarnai dengan hematoksilin dan eosin pada odontoma kompleks. Gambar menunjukkan massa tidak teratur dari dentin yang tersusun secara acak, yang bercampur dengan email, matriks, dan jaringan ikat seperti pulpa. Perawatan yang dipilih dalam kasus ini adalah bedah eksisi dengan langkah anestesi umum, bedah submandibula untuk membuka ramus dan badan mandibula, insisi kulit dan subkutan 4 cm di bawah batas inferior mandibula, ekspansi plat kortikal eksternal diangkat dengan bur piezoelektrik dan irigasi salin, dan terakhir dilakukan pengangkatan lesi. Setelah perawatan, dalam kontrol 1 bulan dan 5 bulan, berikut adalah gambaran radiografinya. Periode pasca operasi setelah 6 bulan berjalan dengan baik setelah pengangkatan tanpa rekurensi berdasarkan tanda radiografi. Pembahasan dalam epidemiologi, laporan kasus yaitu pasien pria berusia 42 tahun dan sesuai dengan teori yaitu sering terjadi di usia lebih dari 20 tahun. Lokasinya terletak di region molar mandibula kiri pada laporan kasus yang sesuai dengan teori itu terletak di region molar dan premolar mandibula. Keluhan pasien dalam laporan kasus yaitu asimetri wajah, pembekakan di angus mandibula sebelah kiri, serta pembukaan mulut yang terbatas. Secara teori, odontoma kompleks bersifat asimptomatik. Kemudian, efek terhadap jaringan sekitar yaitu dalam laporan kasus perpindahan kanalis mandibularis ke inferior, displacement gigi, ekspansi tulang kortikal. Berdasarkan teori yaitu Ekspansi tulang, displacement, resorpsi akar, delayed eruption, dan impaksi. Pembahasan. Perbedaan gambaran odontoma kompleks pada kasus ini dengan gambaran odontoma kompleks pada umumnya adalah odontoma kompleks pada kasus ini berukuran raksasa, yaitu 8 dikali 1,2 cm. Sementara ukuran odontoma kompleks pada umumnya adalah 1 hingga 2 cm. Odontoma kompleks pada kasus ini menyebabkan terjadinya trismus, sementara pada kasus odontoma kompleks lainnya tidak menyebabkan terjadinya trismus. Berdasarkan pemeriksaan radiografi, diagnosis banding yang paling mirip dengan kasus pada jurnal ini adalah ameloblastик fibrodontoma, oleh karena memiliki beberapa persamaan, yaitu yang pertama, lokasi posterior di mandibula, lesi berbatas jelas, serta gambaran klasifikasi odontoid internal. Selanjutnya, perbedaan antara odontoma kompleks dan ameloblastик fibrodontoma adalah odontoma kompleks memiliki lesi yang berbatas jelas, soft tissue kapsul dikelilingi oleh halo radiolusen tipis yang tidak teratur. Sementara, ameloblastик fibrodontoma memiliki lesi berbatas jelas dan terkortikasi. Odontoma kompleks tidak ada bagian radiolusen yang besar dalam lesi. Sementara, ameloblastик fibrodontoma memiliki bagian radiolusen yang besar dalam lesi. Odontoma kompleks merupakan massa besar tunggal jaringan tidak teratur di tengah lesi dengan tepi radiolusen tipis. Sementara ameloblastик fibrodontoma memiliki bentuk potongan kecil jaringan keras yang tersebar secara acak. Kesimpulan, radiodiagnosis pada kasus ini adalah odontoma kompleks. Berdasarkan temuan radiografis ditemukan lesi massa radiopak irreguler meluas dari apikal distal gigi 36 melewati impaksi gigi 38, mesio angular hingga prosesus koronoid, berbatas jelas soft tissue kapsul, dikelilingi halo radiolusen tipis, tidak teratur, dan berukuran sekitar 8 kali 1,2 cm, single, localized, dan unilateral. Efek dari lesi ini menyebabkan perpindahan kanalis mandibula ke inferior. Keunikan dari kasus ini adalah lesi odontoma kompleks berbentuk raksasa dan kemungkinan oleh karena adanya riwayat trauma biopsi tulang. Terima kasih.